Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmah Isbah Purwaning Tias dari kelas psikologi B, NIM 2018 102 303 11088. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit banyak menjelaskan mengenai Islam dan seni budaya, mengenai sub seni sebagai dakwah. Nah, kemudian di sini sedikit mengulas lagi mengenai seni gitu. Seni apa sih gitu? Seni merupakan media atau alat sarana yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Nah, seni itu merupakan alat atau perantara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan dakwahnya gitu di sini. Dalam hal seni sebagai dakwah di sini. Nah, kemudian ada dakwah. Dakwah itu apa gitu? Dakwah menurut Ustadz Quraisy Shihab adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha untuk mengubah keadaan kepada situasi yang lebih baik, kepada yang sempurna, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat gitu. Nah, di sini seni dan dakwah ini erat ya, bisa dikatakan erat gitu. Karena seni sendiri sebagai perantaranya, dakwah ini adalah tindakannya gitu. Metode yang digunakan itu seni sebagai strateginya, dan dakwah ini caranya gitu, bagaimana kita apa yang kita sampaikan itu kita dakwah gitu. Nah, di sini kan mengajak untuk berbuat kebaikan, mengajak untuk menginsyafi, untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu kan. Nah, baik itu hal tersebut ditanamkan kepada pribadi sendiri ataupun kepada masyarakat gitu. Dapat kita lakukan terhadap diri kita sendiri ataupun kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ada tolak ukur mengenai Islam terhadap seni gitu. Nah, seni itu ada dua pemaknaan ya dalam Islam gitu. Ada dikatakan boleh dan dikatakan nggak boleh gitu. Nah, dikatakan boleh itu ketika apa gitu. Nah, di sini disebutkan ketika positif gitu. Seni dikatakan baik jika tidak merusak moral dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi ketika seni itu menyebabkan atau membawa dampak baik buat kita gitu, maka diperbolehkan. Nah nggak bolehnya itu seperti apa gitu. Ketika seni dikatakan buruk, seni dikatakan buruk jika membuat manusia lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seni tersebut itu dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari ibadahnya Allah, dari kedekatan kita sama Allah gitu, dari apa ya, yang hal-hal baik yang kita ingat sama Allah gitu, kita justru jauh dari itu. Seni yang menjauhkan kita dari Allah itu berarti seni yang tidak diperbolehkan, seni yang patutnya kita jauhi. Nah, macam-macam seni di sini ada apa aja gitu. Seni itu dapat berwujud seperti, nah di sini ada kaligrafi, syair, alat musik, nasyid ya, dan masih banyak lagi ya tentunya gitu. Nah, seni itu apa gitu? Hasil kreativitas manusia yang melahirkan keindahan yang positif gitu. Seni itu ya, dia itu hasil kreativitas, hasil olahan dari kreativitas manusia gitu, dari ide-ide manusia gitu, yang melahirkan keindahan yang positif. Keindahan yang positif itu dapat kaligrafi contohnya kan. Kaligrafi itu merupakan seni yang keindahan dari tulisan gitu. Kaligrafi tulisan Arab, tulisan khat gitu kan ya, bisa dikatakan khat. Kalau teman-teman mungkin cari khat, ada macam-macam juga di dalamnya gitu. Suatu tulisan Arab yang ditulis dengan seni yang indah gitu, seni menulis yang indah gitu. Nah, kaligrafi sendiri kan diabadikan juga dalam masjid-masjid, biasanya dituliskan di tembok-temboknya atau di ornamen-ornamen masjid dan sebagainya. Masih banyak lah, kita tidak asing lagi kan dengan kaligrafi ini. Nah, kemudian ada syair itu salah satu bentuk dari seni gitu kan. Syair itu kan banyak ya, ada syair Abu Nawas yang paling masyhur itu. Ada syair Abu Nawas yang mana pada syair tersebut kata-katanya sangatlah indah, sastranya sangatlah indah. Kita lebih mengingat Allah dengan syair tersebut gitu. Nah, syair ada macam-macam syair, cuma ketika kita syair membawa kepositifan, syair yang mendekatkan kita kepada Allah ya, syair-syair yang dibawa oleh bujangga-bujangga yang mana imannya kuat pada masa dahulu gitu, pada zaman dahulu gitu. Dan ya beberapa yang masih banyak kita kenal sampai sekarang ini banyak ya tentunya, tapi salah satu yang paling terkenal syair Abu Nawas itu gitu. Nah, kemudian alat musik itu ada apa aja gitu. Alat musik
contohnya ada rebana gitu. Rebana itu yang sering kita dengar, sering kita lihat gitu ketika ada hadroh gitu. Hadroh, tidak semua alat musik itu membawa unsur islami, namun beberapa dari alat musik tersebut ketika membawa nilai dakwah, membawa nilai keislaman, maka dapat dikatakan seni tersebut membawa keislaman. Seni tersebut dapat membawa hal positif bagi kita gitu. Ketika kita mendengar hadroh, kita akan bersemangat untuk lebih mengingat. Biasanya kalau hadroh kan kita pakai untuk sholawatan gitu ya. Nah, kita akan lebih mengingat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, Nabi kita gitu, baginda. Nah, kemudian karena kita mengingat Nabi, kita akan mengingat Allah pula gitu kan ya gitu. Nah, kemudian ada nasyid di sini. Nasyidnya banyak nasyid-nasyid, lagu-lagu religi yang disampaikan oleh penyanyi-penyanyi yang ada di Indonesia, seperti contohnya Opik, habis gitu ada siapa lagi ya, Parhabaib gitu ya kan. banyak yang banyak melantunkan nasyid-nasyid tersebut yang biasanya kita sampaikan, jika kata-kata tersebut kita sampaikan melalui cerita biasa gitu, akan biasa-biasa saja, tidak ada unsur yang wow, yang istimewa gitu. Tapi ketika dilakukan atau dinasyidkan gitu, hal tersebut akan menjadikan dakwah, akan menjadikan ada unsur Islam yang disampaikan gitu dari suatu karya seni tersebut gitu, karya seni nasyid ini gitu. Dan masih banyak lagi ya tentunya gitu, contoh-contoh karya seni atau hasil seni yang membawa unsur dakwah gitu. Nah, poinnya ada apa sih gitu? Poin dari seni dan dakwah, seni sebagai dakwah itu kembalinya sama niat, tujuan, dan akhlak. Nah, bagaimana niat kita dalam menggunakan kesenian tersebut gitu. Nah, tujuan kita dalam menggunakan kesenian tersebut untuk apa, dan akhlak kita menggunakan kesenian tersebut bagaimana gitu. Ketika niat kita untuk mengingat Allah, ketika niat kita sudah tepat gitu untuk beribadah, untuk berdakwah, untuk lillahi ta'ala lah ya gitu, insya Allah semua itu akan dipermudah, semua itu akan menjadi amal kita gitu. Nah, tujuannya untuk apa gitu, kesenian tersebut kita adakan atau kita hadirkan itu untuk apa ya, kembalinya ketika kita mengingatnya, menitikkan berat tujuan tersebut untuk berdakwah, insya Allah akan diridhoi Allah gitu. Dan akhlaknya seperti apa, kita tidak bisa memaksakan gitu orang lain menyukai suatu kesenian gitu, ketika dia memang tidak menyukai gitu ya. Kita menyesuaikan gitu di mana tempat kita berdakwah gitu, mereka mempunyai minat di mana gitu, maka kita bisa menyesuaikan kesenian yang mana gitu, seni sebagai dakwah yang mana, seni mana yang dapat kita gunakan untuk berdakwah di tempat tersebut, untuk sasaran kalangan tersebut gitu. Tidak semuanya kita pukul rata dengan menggunakan hadrah ataupun dengan menggunakan kaligrafi atau menggunakan syair, puisi, atau ya kita tidak bisa memaksakan hal itu, karena setiap komunitas atau setiap kelompok itu memiliki, bahkan setiap orang yang memiliki keberbedaan minat dalam kesenian sendiri gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya gitu. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.